Kayaknya. Kang, lagu Kang. Siap. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Banyore Channel. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya pokoknya semua salam bagi semua golongan, semua agama. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam. Subuh gak? Subuh? Emang ada yang subuh? Banyak orang yang begadang. Enggak, dalam konteks mekanisme KBB ada. Mau tidak mau diucapin kan tetap. Tapi maksudnya pagi sih sebetulnya. Tapi morning kan ya. Early morning tuh. Early morning. Selamat jumpa lagi dengan kami di Banyore Channel di Ngobrol Santai. Kali ini kita akan membahas tentang bullying atau penindasan terhadap anak, remaja, Ya siapa aja sih sebenarnya. dewasa juga sebenarnya juga ada. Siapa aja. Tapi kan beratnya kita kan ke usia sekolah ya. Beratnya. Dan bagaimana sih dampaknya terhadap bullying, terhadap dampak yang dibulinya, terhadap dampak yang membulinya, seperti apa kita akan bahas tuntas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi penonton, bagi saya pribadi termasuknya. Dari siapa dulu nih? Oh, ini dulu pengertian dari bullying. Apa sih bullying itu? Ini ada dari kemenpak.go.id. Bullying dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan dan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan melakukan secara terus-menerus begitu. Saya bertanya nih, kepada masing-masing orang, pernah nggak sih mengalami bullying, dibully? Kalau saya itu sangat merasa dibully. Korban. Iya, dulu lah kalau saya bilang ya korban. Ya. Saya itu merasa kok saya ya mungkin hanya entah saya aja yang merasa atau gimana, tapi sampai saya bisa melawan itu saya hebat kelas 2. Tapi kan akibatnya parah ya. Orang saya melawan kan, karena banyak pagi masuk sekolah sudah ditantang, awas ya kalau nanti pulangnya kamu. Nah itu jadi ya. Pulang itu awal kita berusaha menghindar baik-baik, dipukul juga. Sembunyi-sembunyi pulang, besoknya lebih parah lagi. Kita lawan satu, tiba-tiba dia bawa temennya, besoknya temennya lebih banyak lagi. Dan saya ngalamin itu sampai SMA kelas 2. Tahun berapa kira-kira Pak? Jadi Pak.
Belum ada itu. Pokoknya tahun itu bro. Pokoknya tahun itu belum ada HP bro. Belum. Saking tua ya udah ngaku aja ya. Belum ada HP. Nah, yang jelas kalau bagi saya, yang saya tumpuk di hati saya itu adalah suatu hari saya bisa balas. Saya tiap hari push up sampai 500 kali lebih. Setiap baru bangun tidur dan pas mau tidur malam saya push up 500 kali lebih, dan sering kali saya sampai 1000 saya push up. Jadi saya tidur itu sambil berkeringat karena biar tujuannya sih pertama bukan untuk melawan, tapi biar tahan dipukul. Dan memang saya tahan pukul, walaupun akhirnya ya dendam itu malah besar. Tapi saya lampiaskan itu kelas 2 itu saya ditantang. Ditantang. Ya sampai sekarang saya masih ketemu. Oh ya masih Sama jagoan. Oh sama jagoan. jagoan. Dia katanya atlet Porda lah, atlet nomor 2 Porda lah segala macam. Saya nggak tahu bener apa enggaknya, tapi memang saya tahu dia karateka. Tapi saya pukul sampai bonyok, hancur mukanya, badannya hancur. Itu yang namanya daging di badan bisa benjol. Tapi itu akibatnya. Itu akibatnya. Jadi dia sekarang ya masih ada, masih saya masih lihat. Tapi yang itulah saya khawatirkan saat kita dibully, entah kita benar-benar jatuh terpuruk atau saat kita melawan jadi akibatnya parah. Dan memang waktu itu yang mendorong saya untuk melawan itu kebetulan teman-teman juga bosan lihat saya yang badannya tegak, badannya berbentuk tapi nggak ngelawan. Ada beberapa teman yang akhirnya lama-lama nggak tahan juga, dia bilang ayo lawan terus lawan. Nah tapi itu tetap nggak baik. Berarti itu maksudnya bullying yang secara fisik. Itu bukan fisik aja, mental juga. Mental. Bayangin kita mau ujian dong, dia lewat, awas kau. Kalau kau bisa benar jawabnya semua, awas kau. Di pinggir pintu sekolah itu, dan guru-guru saya diam kok. Waktu itu diam, tapi itu mungkin waktu itu, zaman itu. Jadi zaman sekarang jangan sampai terulang aja gitu, bagi saya. Jadi kalau untuk teman-teman saya yang lihat, kalau memang omongan saya kira-kira tidak sesuai kenyataan, ngomong aja. Gampang kalau untuk buktikan kalian bohong, tapi itu masa lalu. Masa lalu. Jangan dibawa-bawa. Nggak usah, ini kita udah tua. Enggak, maksud saya kita sudah lewat berapa puluh tahun lalu ya. Dewasa. Dewasa. Apa terlanjur dewasa? Dewasa. Kalau Om Hadi nih, pernah nggak sih mengalami pembulian atau penindasan? Kalau saya sih bukan sebagai korban cenderungnya, malah sebagai pelaku. Ya. Dia tukang ngospek. Kalau aku tahu di kampus pun ya dia ngospek gitu loh. Jadi ya oke lah. Jadi gemas ya? Berat mas. Siapa saya? Dan kita harus buka ini karena apa? Biar ini sebagai pembelajaran aja betapa akibat dari bullying itu keras. Ya, oke lanjutkan. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat dari sejarah bangsa kita itu negara yang sangat beragam, dari sebelum kemerdekaan, Zaman kerajaan juga kita beradab. peradaban kita terbukti dari Bung Somo. Iya, buka panca ya. Bangsa lain, di sana kan ada batas toleransi, goyo, Aturan ya. aturan. Bahkan sampai sekarang kan ada wawasan kebangsaan, bagaimana kita bersikap nasionalis. Mungkin menurut saya seiringnya waktu, adanya terkikisnya toleransi, batas toleransi, sehingga karena kan cenderung bullying itu bercanda, heureui orang Sunda mah. Saeutik cenah naon da budak. Betul. Tambah porsinya. Tambah dia jadi tambah porsinya. Ya saya merasakan. Itu bro, itu bener kok. Itu bener. Dari suatu kebiasaan. Betul. Ditambah porsinya. Ternyata nggak apa-apa. Cuma benjol dikit, lama-lama besok cuma berdarah dikit. Nggak apa-apa, masih hidup kan. Saya juga pernah Pak ngelakuin kayak gitu Pak. Betul. Puas ya.
mana bener jawabannya, aing gaguan di palapatan. Takut tuh orang. Bener jawaban. Murid perempatan bareng nyebrang jalan. Bukan digituin bro. Tapi dia ada lagi. Cuma saya heureuy hungkul Bang. Gak. Kamu heureuy, aku mau dihajar bro. Kesenangan pribadi. Iya benar. Itu kayak kepuasan bro. Aku tahu itu kepuasan kok. Tapi kan itu harus dihentikan. Ya, Itu harus dihentikan. Nah, gimana sih hentikannya itu loh? Kalau pemerintah sendiri sih ada nggak sih peraturan yang sekarang memang kan kalau di berita-berita juga kan pembulian atau penindasan itu nggak boleh dilakukan oleh masyarakat umum atau orang masyarakat ya. Tapi kalau misalnya dari pemerintah ada nggak sih peraturan yang khusus Pak? Sebetulnya gini, kalau undang-undang itu udah banyak ya. Pembulian itu ada. Undang-undang dari pemerintah tuh banyak, undang-undang perlindungan anak, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas HAM, ada banyak sekali bentengnya. Tapi pertanyaannya nggak mau itu orang dewasa, anak sekolah, remaja atau apa, sepertinya tetap bangga mempertontonkan hal seperti itu buat grup-grup kecil, kelompok-kelompok kecil yang akhirnya jadi besar, dan mereka itu seperti bangga berkuasa. Plus sudah tahu kemarin ada kasus gara-gara direkam di video, kok masih ada yang mau videokan? Masih ingat nggak kasusnya? Divideokan lagi tuh anak perempuan berkelahi ngajar anak perempuan lainnya tuh satu. Habis itu cuma gara-gara berebut laki. Ya. Memang sih emansipasi tapi nggak gitu juga kali ya. ya mungkin kan namanya remaja ingin ada pengakuan. Iya Ya. betul. Ya, tapi kan direkam dong. Salah kaprah. Ya kembali lagi ke topik kemarin bahwa kita ya peranan orang tua ataupun guru harus ada antisipasi dalam pembulian ini. Nah karena pembulian sekarang ini terus meningkat kan, kalau dulu bullying verbal, Iya. verbal, kata gitu kan. Terus bullying secara fisik. Iya. Ini padahal bisa. Betul. Terus meningkat lagi bullying secara pertemanan, Bener. kan? Naon kamu mau bertemanan masih cenderung Cenderung rasis bener-bener. paling kamu berteman dengan gitu kan, apalagi kan sekarang orang tua banyak kan seperti itu ya beberapa. Nah sekarang lebih meningkat lagi bullying bullying elektronik, Media sosial. Betul, itu dia. Nah menurut saya yang lebih bahaya itu yang terakhir, medsos. Karena kalau yang 1, 2, 3 itu mungkin masih bisa diantisipasi karena langsung melihat muka objeknya, orangnya, kita bisa dilarang terus secara empat mata bagaimana baiknya. Tapi kalau dengan medsos elektronik sekarang kita nggak tahu, bahkan ada kejadian orang frustasi bahkan sampai bunuh diri. Iya bener kan. Betul, gara-gara bullying. Dia bullying ya secara elektronik karena tidak bisa diantisipasi. Apalagi ibu-ibu ya kalau sudah di media sosial itu langsung nyerang. Waduh, itu kayak terjun bebas dia. Kayak Superman, Superwoman gitu kan. Kan lebih cepat marketing sama ibu-ibu ya cepat. Cepet. Saya percaya itu. Percaya itu. Saya punya contoh itu, memater. Memater kalau untuk pemasaran, sakti. Nah kalau misalnya dampak yang terjadi atau misalnya yang dirasakan terhadap anak atau orang yang dibully, penindasan itu secara psikologis. Kalau saya gini, dampak psikologis itu yang berat. Dia bisa tidak memaafkan dirinya sendiri karena dia tidak bisa melawan. Mental berarti Mentalnya jatuh. Dan ingat ya, karena kebanyakan anak-anak yang frustasi itu kan mentalnya.
bullying pun berakibat yang sama, mentalnya jatuh, mau jalan ke sana malu, takut di mana, habis dipukulin malu, dihina itu malu, kemana-mana malu. Kenapa? Dia melihat dunianya seperti hutan yang merangkap dia sebagai kancil di tengah hutan itu. Sedangkan di hutan ini penuh serigala, itu yang dipikirkan akhirnya. Bayangkan bagaimana kalau kita misalnya jadi kancil, di sekeliling kita ada serigala, ada harimau yang siap rekam, ada beruang, walaupun itu masa bear itu bagus juga kan, tapi ini beruangnya pasti kalau beruang liar kan ganas ini. Nah gitu loh. Kebayangkan gimana psikologisnya anak-anak itu. Makanya ada dulu berita kan sampai karena nilai takut gak lulus, habis itu takut gak bisa bayar sekolah, jadi ada yang bunuh diri dengan anak kan. Kalau cuma gak bayar sekolah tanpa dalam kata kutip diejek, dihina sama sekitarnya, mungkin dia akan bertahan. Tapi mungkin itu terjadi karena dia sudah mengalami pembulian. Berarti dampak depresi itu sangat berpengaruh terhadap orang itu. Iya, betul. Dia jadi mentalnya terganggu misalnya. Iya. Kesensitifan hatinya ya. Iya. Sering marah-marah, mulak-mulak, Iya. rendah diri, bahkan sampai ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Betul. Jangan sampailah kalau misalnya di luar sana yang menonton channel ini ke pembulian, kalaupun ada misalnya dari diri kita, enggak dari orang-orang sekitar kita, jangan sampai ada yang membuli atau yang dibully gitu mungkin ya. Tapi menurut saya pembulian itu ya tergantung anak juga. Kalau dia punya mental bagus, kuat, jadi pembuktian diri bahwa dia punya seperti itu. Betul, itu betul Itu juga. ada nilai plus juga sebenarnya. Betul Nah, itu. contohnya, saya di rumah kan kebanyakan di rumah kalau masuk IPS itu wah Ya, dibully Pak dari habis. Tapi dengan pembuktian kita bisa masuk dan mereka langsung senyap. Betul. Tapi kalau nggak ada itu dulu mungkin saya Iya. biasa-biasa aja, biasa aja. nggak jadi sesuatu ya. Dan mungkin kenapa bagus juga badan masih gede gini Pak. Badanku dari dulu tegak bro, tapi karena itulah makanya aku dibully. Tapi tahu ya, zaman dulu kan memang ada ya, kalau ditanya rasis ada, dari zaman dulu sudah ada rasis. Hanya ya memang mungkin tidak terblow up seperti sekarang. Sekarang itu kan ada medsos kan terblow up semua. Gampang sekali ya, apa-apa orang ini Iya. jadi viral, apalagi di TikTok ya. Ya, karena saya berbeda sendiri, saya dan saya berbadan tegap, ya kan, cewek banyak yang deket, saya dibully habis-habisan. Sampai saya nggak ngomong apapun di kelas ya, tetap catatannya saya tukang ribut, banyak ngomong di kelas. Itu yang saya kadang-kadang bingung ya. Ada nggak sih sebenarnya menurut Pak Bagus atau dari Om Hadi cara untuk mencegah pembulian? Soalnya sampaikanlah pada yang nonton di sana, ada nggak sih caranya? Pendidikan karakter Oh, bisa ada itu. Terus sekarang ini kan udah bener sebetulnya. Tapi mestinya sekarang pertanyaan gampang bro. Pendidikan karakter kan? Ya. Kenapa pendidikan karakter itu kayak lambat berjalan atau terhambat? Nah, itu proses adaptasi Pak. Karena tidak terbiasa. Betul. Tapi aku bilang ini karena kita yang tidak mendukung penuh pendidikan Ya. ini. Seharusnya masyarakat dukung. Dan jangan lagi ada konflik antara sistem ada apa? ya. Ya, Ya. antara dua sistem tuh diadu terus. Ya. Nggak bakal beres. Ayo, nggak akan bakal beres. Ayo kita dukung. Kita dukung sama kayak kemarin ya, bro, ya turunkan ego. Ya. Ayo kita perbaiki kalau memang perbaiki, tapi jangan diganti. Mau berapa biaya habisnya? Gitu loh. Kalau buat saya bullying itu yang lebih berbahaya itu pada pelajar. Iya betul. Karena menurut saya ada dua bentuk bullying. Bullying yang disengaja benar-benar ingin ngebully, dan ada salah satu kalau mahasiswa biasanya bullying itu kan karakter yang Iya. mudahnya kuat.
Iya. Tapi kebablasan sering bro. Makanya ospek itu jangan ada, udah. Nah, junior nurut. Capek deh. Hormat mohon mau. Oh dihormat ya Pak. Tapi seperti itu ya. Cuman yang jelas kalau bagi saya, mari sebanyak apapun peraturan, sebanyak apapun undang-undang, kalau kita tidak mendukung, nggak akan jadi apa-apa. Belum lagi kalau yang di atas juga tidak mencontohkan, ya nggak jadi apa-apa. Kita masuk berjuang nih, yang di atas masuk tinggal kedip mata selesai, kan nggak enak tuh gitu loh. Masuk sekolah aja, anak masuk sekolah, kan apakah bisa semua dirasakan? Kita mari tes jujuran gitu. Saya tuh berharap ya, yuk kalau kita kan pernah lihat ya anaknya Pak Jokowi yang perempuan lamaran CPNS kan ya nggak lolos tuh, emang bapaknya bertindak gitu? Enggak. Ya, bisa nggak kita nyontoh kayak gitu? Gak usah ketip-ketipan gitu. Yuk kita jujur-jujuran aja masuk. Anak kita kayak kita sendiri kayak gitu loh. Ya bro? Itu maksudku. Nah inilah enaknya dia jadi dosen dan berasal dari kita. Ya. Jadi dia itu bisa-bisa di tengah-tengah deh gitu loh. Coba kalau dia jadi dosen murni aja ya, waduh kasihan. Kita yang repotnya. Tahu ya mengenai pembulian. Jadi misalnya pembulian, bahasan tentang pembuli atau penindasan. Nah kalau misalnya tadi berbicara sebagai apa mencegah bullying gitu ya, seperti apa? Nah kalau misalnya di media sosial sendiri, kalau misalnya kita nemuin yang dibully itu, kita harus bagaimana sih? Kadang harus sebagian orang langsung nyerang gitu. Nah yang paling positifnya seperti apa? Kalau aku udah punya pendapat sendiri. Saya juga ada sih. Kalau menurut saya kalau membuat bullying di Media sosial di belakang atau di diamankan, saya tidak ada tapi pencegahan dicegah sih dibatasi. Yang tadi kalau untuk membentuk karakter ya oke aja. Nah kalau kita ambil sisi positifnya juga, bullying itu membuat mahasiswa itu membentuk karakter Cari selamat kritis. kita ngomong tentang mahasiswa tuh cari selamat. Iya dong. Ini kita ngomong di sebuah umur bro, enak aja. Kritis Pak. Wah nggak kritis. Kritis dari bullyingnya. Bullying itu bro, kebanyakan arahnya ke sana karena ya naluriah manusia untuk berkuasa. Kecuali kalau sudah dibatasi benar-benar dan sanksinya jelas, nggak apa-apa bro. Ya kalau jadi saya gini loh, kalau kita pikir ya, kalau memang di medsos pemerintah itu tuh tegas aja, dan kita tegas aja, tinggal peringatkan. Sekarang kan sudah ada cybercrime kan ya, itu sudah benar. Cuman kita sebagai masyarakat, ya sebagai masyarakat, iya. kalau sama seperti kita ngelihat berita deh, kan banyak berita clickbait itu, pikir baik-baik sebelum buka. Kita buka, kita view, dia naik ratingnya. Mendingan apa? Kalau sudah arahnya ke sana, lewatin aja. Atau kalau di Google kan ada itu ya, ada 3 titik yang di sebelah kanan atas itu tuh. Kita klik, langsung kita bilang tidak tertarik berita ini. Sudah. Gitu aja, lewatin aja buat mereka sepi. Ngapain? Kita buat view-nya makin banyak. Padahal dia ngasih berita bohong. Clickbait bro. Iya, clickbait. Nggak ada isunya apa-apa. Banyak. Hidupnya gitu sih. Oh udah. Ada apa? Ada tambahan? Ya kalau sebagai pendidik ya harus ada edukasi tentang bullying. Ada perlu nomor khusus nggak untuk pengaduan bro? Pengaduan misalnya apa? Anak ini mulai dibully atau gimana, atau orang tua begini. Atau lapor polisi bisa? Ya bisa sebetulnya, ada nomornya. Cuman bisa nggak ada nomor yang sama di seluruh Indonesia dan pelapornya itu dirahasiakan? Biar nggak kena bully lagi. Iya, nanti kalau misalnya pelapornya nggak dirahasiakan kan kebayang kan? Didatengin, diomongin, mati dia. Kasian. Kejadian banyak begitu. Bisa nggak gitu loh? Jadi deh laporan kayak gitu. Gitu loh.
selagi masih bisa ditoleransi, oke ditahan-tahan. Tapi kalau udah nahan gimana? Kan butuh dukungan yang lain gitu kan. Kajian gitu. Tuh, tapi kajiannya jangan lama-lama. Makan biaya. Jadi buat rancangan undang-undang, kapan disahkan? Berarti berapa pemerintahan berapa kali? Belum disahkan juga gitu. Itu aja. Kalau menurut pribadi masing-masing nih, apakah tindakan pemerintah terhadap bullying ini sudah tepat atau belum? Mungkin Kalau secara apa bentuk mahal, tunda, ya mungkin kita sudah berbuat yang terbaik. Ya betul. Jadi hanya kembali ke diri masing-masing ya berarti ya. kita siap untuk menahan ego kita. Dengan emosi. Seperti itu. Sekarang ada tahu kan Komnas HAM, Komnas HAM. Itu kakak kita satu itu. Iya. Ya, betul. Nah, lah, tapi kan yang jelas bagiku gini, kalau memang ada pembuli, ada cybercrime, gua padang bulu, kalau memang harus diperingatkan, sampai ditangkap sekalipun tangkap 2 sampai 6 dia atau tangkap musuh, tangkap aja. Nyebar hoax, apa kayak nyebar hoax, peringatin saat peringatan 1, 2, 3, tangkap aja udah. Kalau udah lewat itu, kurang. Ya, silakan. Agak kontra. Menurut saya kalau secara saya ekstrim juga sih menangkap. Enggak akan ada peringatan 1, 2, 3 bro. Menurut saya harus secara persuasif, harus semuanya bisa netral kembali. Ya betul, Kalau betul. dia pelaku bullying ditangkap, apakah dia nggak akan menjadi korban bullying? Oh, akan lihat derajat kesalahannya. Dia Efek jerah mungkin ya. Enggak ada derajat Tapi kesalahannya. dia jadi kena Enggak, untuk dibully. enggak juga. Gini, kita kan yang kita nah ini buat diskusikan bagus juga. Nah sekarang gini, apakah kamu yakin semua pembuli itu tidak sadar perbuatan? Pertanyaannya gitu. Oke, kalau di bawah umur sekian dia tidak sadar, akibatnya bagaimana? Oke, tapi kalau di atas ini gimana? Nah, kalau dewasa, Enggak, jangan dewasa. Seorang anak itu pasti punya kesadaran itu di atas ini gitu loh. Tapi itu kan tergantung dari bekal keluarga juga, Ya, bekal dari tentu keluarga, saja lingkungan, dia, sekolah, dan yang namanya peringatan kan tetap ada. Nanti kalaupun benar dia ditangkap, dia pasti diajak ngomong dulu, dimediasi dulu kan? Ada mediasinya. Kalau di sana pun dia berkeras, seperti kita penjelasan beberapa sebulan yang lalu, ini soal cybercrime Polri kan ya. Diperingatkan sekali, tolong turunkan kontennya. Diperingatkan 2 kali, tolong turunkan kontennya. Kalau dia turunkan, sudah tidak ada masalah. Tidak akan turun lagi sama cybercrime Polri. Tapi kalau ketiga kali dia masih tidak menurunkan, dia akan dipanggil. nah, Kalau misalnya seluruh sama seperti ini, seluruh orang yang mendebat cuman berbekal materai seperti padahal dampak yang dia akibatkan itu tuh membuat kekacauan. Soal vaksin aja deh, banyak yang tidak percaya karena apa? Informasi terlalu banyak yang hoax. Itu sama seperti bullying. Tapi ya nggak tahu ya soal nanti derajat kesalahannya bagaimana, pembahasan seperti apa, bagaimana terserah deh. Tapi kalau bagiku saat dampak yang dia timbulkan, contoh yang dia berikan, yang contoh buruk yang dia berikan itu bakal ditiru oleh banyak orang, malah membuat menjadi sebuah kelompok besar, kelompok yang seakan-akan akan berkuasa di sana, dan kelompok itu tuh harus dituruti ya semua orang-orang seumurannya dia atau sekelompoknya dia, yang lain tuh harus nurut, kan kasihan banget. Oke deh, kalau misalnya kontrol di sana, ya tidak masalah kan, itu masih pembahasan, kita baru usulan aja. kalau saya dari sana dari pelajar sih Pak. Iya betul. Harus secara persuasi, seorang guru harus memiliki pengertian biar dia sadar bahwa yang dilakukan itu akan membuat. Nah, maksudku juga begitu. Kalau semua tidak mengetahui
Kan ini pasti kalau untuk pelajar ya, pasti langsung yang dihubungi siapa? Orang tuanya, guru, ini kan? Ini pasti diajak ngomong dulu, ada mediasi. Kamu jangan minta ke pelajar, gak mungkin, pasti ada mediasi. Tetapi kalau yang melakukan itu orang dewasa, gimana? Pasti tetap ada mediasi. Hanya saja dia sudah jelas posisinya ada di mana, posisi hukumnya sudah jelas. Nah kalau pelajar bener. Tetapi pertanyaannya paling besar begini, apakah setiap pembuli itu tidak sadar bahwa dia melakukan sebuah kejahatan atau kesalahan? Minimal kesalahan, anggaplah itu bukan kejahatan. Apakah dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu salah? Itu aja pertanyaannya. Karena saya pernah mengalami bertahun-tahun dan jadi saya berpikir mereka biasa-biasa aja tuh gitu loh. Sampai tiba saat saya kontak, gitu. Yang lain langsung merasa gitu loh. Tapi akibat dari itu saya jadi merasa, oh ternyata nggak ada apa-apanya ya. Gantian dan boleh saya mintain uang semuanya. Begitu aja. Sampai saya berpikir udah cukup. Berarti udah dulu ini dulu. Udah cukup itu jodoh aku. Persoalan saya aja sih. Kalau menurut saya sih harus akalnya dulu, Pak. Menurut saya harus ada edukasi tentang parenting. Sering dari di rumahnya dulu. Ya kita lihatlah di contoh keluarga kecil atau punya adik kakak. Biasanya si adik kakak itu saling lihat. Atau bahkan adanya yang ditindas sama orang tuanya, sama katanya ya. Kan biasanya itu hal-hal kecil berarti yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, dampaknya si yang dibully itu di rumah, iya membuli keluar. ya, nah itu. Nah, makanya benar-benar Itu benar. Kenyataan. Itu benar tuh. Jadi teman-teman saya yang berkuasa di sekolah itu seperti itu. Iya betul. Makanya kan ada batasan untuk ini pelajar, termasuk sampai mahasiswa. Dan ini orang di luar ini gitu loh. Di luar umuran ini memang ada batasannya. Jadi yang saya maksud itu tuh lebih kepada apa? Bahwa kalau di luar ini harusnya kita. Tapi kalau pelajar ya pasti ada aturan sendiri. Makanya ada namanya Komnas Anak, ada namanya Komnas Perempuan, ada namanya Komnas HAM. Itu pasti kan ngurusin masalah seperti itu. Ada Kementerian PPA, itu kan ngurusin begitu. Jadi bukan maksud saya langsung aja. Lagi pula kan dalam prosesnya pasti ada tahap-tahap ya, dari 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya sampai ketemu kok coba diambil dulu, dia bilang enggak apaan lu, padahal udah ada buktinya lo gimana? Berarti ini sudah bibit yang sulit diperbaiki. Jadi apa diapain itu? Gitu lah. Baik lagi kepada orang tuanya yang berbeda. Ya orang tuanya pasti bagaimana apa yang ditanamkan oleh orang tuanya di jiwanya anak itu ada pasti. Dan lingkungan itu lebih keras lagi pengaruhnya. Jadi saat orang tua memberikan bekal, lingkungan pun itu sulit mempengaruhi dia. Dia pasti jalan di track. Iya. Nah, bagi para orang tua di luar nih, lindungi anak kita, kasih pencerahan tentang bullying, tentang penindasan. Jangan sampai anak kita ditindas atau menindas orang lain. Betul. Karakter dari anak sendiri itu perlu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Para orang tua di sana harusnya bisa memperhatikan lagi lebih baik lagi, karena hal dari yang kecil masalah itu kalau misalnya anak lompat keluar itu bakal jadi hal yang besar gitu. Misalnya memarahi anak aja di rumah, kalau misalnya nggak selesai di rumah itu, kalau misalnya tiba-tiba anak kabur dan meluapkannya di luar, entah jadi mabuk lah misalnya, jangan sampai perkelahian terjadi ataupun sampai pecandu narkoba kan, kalau misalnya lingkungannya nggak bener kan. Betul kan? Gitu. Ngalamin ya? Ada yang pernah ngalamin kayaknya. Menarik ya tentang bullying ini sebenarnya. Banyak yang bisa dibahas dari bullying. Ya.
banyak sekali, tapi semoga dengan begini kita sadar tujuan kita itu cuma mengingatkan kita semua bahwa mari kita bentuk karakter yang terbaik yang kita bisa, karakter Indonesia. Bagaimana karakter Indonesia itu? Dan kita ini adalah pelaku hidup. Kang Hadi, Reddy, saya adalah pelaku hidup. Kita ngalamin itu. Entah itu kita sebagai pelaku suatu waktu kita jadi korban, atau kita jadi saksi. Kita pelaku hidup dan kita tahu itu terjadi. Nah, bagi yang di luar sana yang pasti hampir semua orang mengalami bullying, ya. Tapi jangan sampai mental kita down, depresi kita jangan sampai down, depresi juga, jangan sampai emosi kita meluap-luap. Tunjukkan dengan prestasi bahwa kita mampu, bahwa kita bisa untuk melakukan hal yang orang lain dikatakan nggak bisa. Malah nggak ada prestasi itu waktu itu. Nggak ada prestasi. Nggak ada. Kemudian lanjut kan Neng? Gak lanjut dulu. Jalin pertemanan dengan banyak orang, jalin pertemanan dengan sebaik-baik mungkin, jangan sampai ada nyakiti orang lain atau teman sendiri. Tumbuhkan rasa percaya diri pada diri masing-masing, tidak terpancing untuk melawan kalau misalnya ada hal yang membuat kita terutama nyeregen gitu kan hati gitu. Jadi bullying itu harus menjadi semangat hidup, untuk hidup, penyemangat untuk sukses. Ya, jangan menunjukkan sikap yang sedih lagi, Pak Bagus. Saya kok sedih. Saya. Dan yang terakhir, kalau misalnya secara mediasi, kalau misalnya ada kita menemukan bullying di masyarakat atau di sekitar kita, kalau misalnya secara mediasi 1, 2, 3 nggak selesai, laporkanlah kepada pihak yang berwajib. Iya, Itu mungkin itu aja selesai. ya. Ada tambahan? Ada. Sebelum saya tutup, Tidak ada. Gak pernah ditembak. Kamu ada? Saya baru divaksin. Betul. Dia udah divaksin. Perjuangannya dari pagi. Dari pagi dia pun aku. Wah, di sana masih ada nggak? Enggak. Akhirnya kemana aku vaksin bro? TSM. Oh, TSM, dia tuh vaksin TSM. Ojek Pak. Ada buktinya nggak ya? Ada buktinya ya? Oh, Ada bukti ya? iya tuh. Ada Dia surat udah, vaksin. Oh, iya. dia sudah vaksin jadi contoh banyak orang. Tunjukin. Ya tuh bro. Sini. Bagus. Ya, terima kasih teman-teman Pak Bagus, Om Hadi, termasuk juga Kang Tis yang Ya, mengisi musik pengiring pembicaraan. kali ini di malam yang sangat sejuk bagi kita semua. Kenapa lagu gugur bunga? Oke, bro. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi semua yang menonton, termasuk khususnya bagi kita semua yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya. Ini Pak. Ini. Gugur bunga, bro. Ya jangan banget. Gugur bunga. Tanahku yang Ku cintai